Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian pada hari ini, anak-anak ibu? Oke, alhamdulillah semoga kita selalu diberikan rahmat kepada Allah agar kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi ibu, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita absen terlebih dahulu ya juga ya. Nur Sifa hadir. Oke, hadir. Nurul Latifah hadir. Oke, hadir. Siti Nurhalisa ada. Oke, hadir. Reka Selviani. Oke, ada. Jadi semua hadir semua ya. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini materi ibu yang ibu akan bawakan itu tentang bioteknologi. Nah, sebelum ibu menjelaskan materi ibu juga, di sini ibu akan menjelaskan membacakan peta konsep di sini. Nah, di sini dalam peta konsep ibu di sini ada 4, yang mana di sini ada pengertian, dasar pengembangan, peran, dan dampak. Nah, dalam peran ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada dalam bidang industri makanan, industri produk bahan organik, pertanian dan peternakan, yaitu juga ada bidang kesehatan dan bidang pelestarian lingkungan dan bidang pertambangan dan reproduksi. Adapun dampaknya di sini antara lain yaitu adanya gangguan kesehatan, terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan tergantungan pada teknologi, serta timbulnya kontroversi, dan serta yang terakhir itu munculnya patogen super. Nah itu, jadi kita langsung masuk ke materi ibu ya. Oke, nah jadi ibu akan membacakan sub-sub materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Nah, dalam di sini ada pengertian bioteknologi, adanya dasar pengembangan teknologi, adanya peran bioteknologi, serta dampak bioteknologi. Yang pertama di sini akan kita masuk dalam pengertian bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi adalah cabang biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Nah, ataupun produk dalam ke makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik. Yang mana di sini adalah dalam proses produksinya itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang mana yang dapat menguntungkan atau yang digunakan oleh manusia. Nah, di sini ada bahan mental, mikroorganisme yang cocok itu diperpadukan, maka terjadinya proses bioteknologi. Nah, yang menghasilkan produk yaitu berupa makanan, enzim, bahan bakar atau antibiotik serta atau hormon. Nah, di sini adanya pelayanan pengolahan limbah serta pemurnian air. Nah, itu sangat berkaitan. Nah, jadi bioteknologi ini terbagi menjadi 2 juga. Ada bioteknologi secara tradisional, ada bioteknologi secara modern. Nah, adapun contoh bioteknologi tradisional itu biasanya seperti pembuatan tempe. Adapun bioteknologi modern itu biasanya seperti pembuatan alkohol. Nah, itu. Kita lanjut. Nah, di sini ada dasar pengembangan bioteknologi. Nah, jadi dasar pengembangan bioteknologi ini sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti rekayasa genetika, biokimia, fisika, matematika itu. Nah, jadi di sini ada keterlibatan fungsi ilmu murni bioteknologi. Nah, itu. Nah, di situ ada gambar yang mana bioteknologi itu juga bahwa berperan dengan ilmu-ilmu lainnya atau berkaitan lah. Itu. Nah, di situ ada mikrobiologi yang mana adanya kultur jaringan sitologi. Nah, yang kedua itu ada molekuler yang mana berkaitan dengan genetika, biokimia. Nah, biasanya juga biokimia ini berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Itu biasanya seperti adanya protein, lemak, peptida, antibiotik, asam amino. Itu yang berperan dengan biokimia. Tuh. Sedangkan adanya juga rekayasa proses, rekayasa mikroelektronika, instrumentasi, serta adanya desain reaktor yang mana dengan menggunakan teknik deteksi itu. Kita masuk ke slide selanjutnya.
Nah, di sini ada peran bioteknologi. Nah, jadi peran bioteknologi di sini tadi ada beberapa ya, yaitu ada 7. Nah, di sini yaitu ada yang pertama industri makanan. Nah, peran bioteknologi dalam industri makanan ini biasanya khususnya pemanfaatannya dalam mikroba dalam industri makanan telah cukup dikenal masyarakat. Biasanya kan itu sudah tadi dijelaskan seperti pembuatan tempe dan macam-macam. Pembuatan tempe, pembuatan roti apa segala itu kan dengan menggunakan mikroba. Nah, itu. Yang kedua itu ada produksi bahan organik. Nah, biasanya produksi bahan organik ini dengan menggunakan teknik rekayasa genetik yang mana telah memberikan keuntungan yang sangat besar bagi bidang pertanian dan peternakan. Nah, itu. Sedangkan pertanian dan peternakan ini biasanya pembuatan dengan enzim, asam organik, vitamin dan asam amino. Tuh. Sedangkan dalam bidang kesehatan ini biasanya dalam memproduksi hormon, antibiotik, vaksin dan enzim tuh. Sedangkan lingkungan biasanya itu adanya pembuatan biogas, bioremediasi, biodiesel, pengolahan limbah. Nah, itu. Adapun pertambangan di sini tuh biasanya menggunakan mikroba atau bakteri yang mana untuk penambangan secara biologis yang mana dikenal dengan istilah biolashing. Nah, yang terakhir itu ada reproduksi. Biasanya reproduksi ini untuk menghasilkan bioteknologi dalam bidang reproduksi, antara lain yaitu cloning dan bayi tabung tuh. Nah, kita akan lanjut. Nah, yang pertama itu kita masuk ke industri makanan. Nah, biasanya industri makanan ini untuk menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi. Tuh, seperti tadi pembuatan tempe. Nah, pembuatan tempe, pembuatan roti, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol. Ini salah satu contoh bioteknologi dengan menggunakan bioteknologi modern. Nah, yang ketiga itu produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Yang keempat adanya produk bahan penyedap, pembuatan nata, biasanya nata ada koko gitu. Yang kedua di sini ada produksi bahan organik. Nah, jadi jadi di sini dalam produksi bahan organik itu ada menjadi 3, yaitu adanya menghasilkan produk enzim, produk asam organik, yaitu produksi asam amino. Nah, itu. Jadi produksi enzim di sini sebagian besar enzim yang diperlukan dalam industri dihasilkan oleh mikroba yang mana melalui fermentasi. Contohnya di sini adalah enzim kimosin yang mana berfungsi untuk menggumpalkan susu yang dihasilkan oleh sel-sel ragi. Oke. Yang kedua di situ ada menghasilkan produksi asam organik. Nah, asam organik ini telah lama diproduksi secara mikrobiologis. Contohnya asam sitrat, yang mana asam sitrat ini dihasilkan oleh Aspergillus niger. Itu. Yang ketiga itu ada produksi asam amino. Nah, produksi asam amino ini dengan menggunakan mikroba, di mana telah lama dilakukan karena lebih menguntungkan. Contohnya, produksi asam glutamat yaitu oleh bakteri Mycobacterium dan Corynebacterium. Tuh. Yang ketiga itu ada pertanian dan peternakan. Nah, jadi dalam pertanian dan peternakan ini menggunakan teknik rekayasa genetik yang mana telah menghasilkan tanaman dan hewan dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia yang mana dinamakan dengan tanaman atau hewan transgenik. Nah, contoh tanaman transgenik di sini itu dimasukkannya gen-gen yang mengode pembentukan beta karoten, yaitu suatu prekursor vitamin A ke tanaman padi, sehingga tanaman padi itu mengandung vitamin A, yaitu atau dimaksud dengan golden rice. Tuh. Nah, ini contoh kultur jaringan pada wortel atau pada tanaman, yang mana wortel dicuci dengan larutan disinfektan. Yang selanjutnya wortel dipotong kecil-kecil dengan pisau steril. Potongan wortel diletakkan dalam cawan petri. Selanjutnya cawan petri disimpan pada tempat yang bersuhu hangat konstan. Nah, setelah
setelah masa sel yang telah berkembang menjadi kalus, itu dipindahkan ke cawan Petri lagi. Nah, setelah bertumbuh itu beberapa minggu, tanaman wortel kecil tumbuh dengan akar dan daun disebut plantlet. Nah, tanaman ini dipindahkan ke labu kecil dengan tambahan nutrisi. Nah, itu serta jika sudah tumbuh akar dan daun dalam wortel ini, maka akan dipindahkan lagi ke tanah itu. Ini adalah contoh teknik kultur jaringan. Nah, yaitu ada dalam bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini ada 4, yaitu menghasilkan antibiotik yang mana senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Yang kedua itu menghasilkan protein ATT yang mana enzim yang terdapat dalam darah manusia atau sel darah putih itu menyekresikan, yang mana fungsinya itu untuk menghambat kerja enzim protease yaitu enzim plastase dalam paru-paru penderita emfisema. Nah, itu emfisema bawaan. Serta jika tidak dihambat, altase merusak serabut elastis paru-paru. Yaitu ketiga, vaksin. Nah, vaksin ini menghasilkan protein yang berperan sebagai antigen yang merangsang pembentukan antibodi terhadap penyakit. Nah, itu. Yang keempat itu ada hormon, yang mana contohnya itu insulin dan hormon pertumbuhan, yang mana dihasilkan oleh bakteri yang direkayasa secara genetik. Tuh. Yang kelima yaitu ada pelestarian lingkungan. Nah, pelestarian lingkungan ini ada 3, yaitu biogas, biodiesel, dan bioremediasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan biogas? Nah, jadi biogas sebenarnya merupakan gas metana yang dihasilkan dari penguraian bahan organik, yaitu dari kotoran hewan, yang mana dilakukan oleh mikroba pada fermentasi anaerob. Sedangkan biodiesel itu minyak dari biji bunga matahari, biji jarak, dan minyak kelapa sawit yang mana diolah menjadi bahan bakar pengganti solar. Adapun bioremediasi itu salah satu untuk berfungsi untuk pembersihan lingkungan tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, untuk mendegrasi zat-zat tersebut atau zat-zat pencemar seperti minyak, pestisida, atau sisa-sisa bahan kimia lainnya itu menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, adanya pengolahan limbah. Nah, jadi pengolahan limbah ini menggunakan mikroorganisme yang mana terutama dengan menggunakan bakteri dan protozoa. Serta ini bermain peran penting dalam pengolahan limbah. Biasanya pengolahan limbah membersihkan bahan-bahan seperti buangan padat dan cair dari limbah, sehingga air tersebut yang keluar dari tempat pengolahan limbah aman untuk digunakan. Nah, itu contoh tempat pengolahan limbah. Silakan dilihat di PPT. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini yang ke-6 itu ada pertambangan. Nah, jadi pertambangan ini menggunakan mikroba atau bakteri untuk penambangan secara biologis yang mana disebut dengan bioleaching. Nah, bioleaching ini berfungsi untuk menambang logam seperti tembaga, besi, bahkan emas. Nah, dan yang terakhir itu dalam bidang reproduksi. Nah, biasanya dalam bidang reproduksi ini ada 2, yaitu cloning, yaitu reproduksi secara seksual, serta bayi tabung. Nah, cloning ini terbagi menjadi 2, yaitu cloning gen dan individu. Nah, cloning gen yaitu biasanya menyisipkan gen dari organisme ke genom organisme lainnya, sehingga membawa sifat-sifat dari gen yang disisipkannya. Sedangkan cloning individu itu adalah secara umum biasanya berupanya transfer inti sel. Bayi tabung. Nah, bayi tabung ini sudah familiar di telinga kita bahwa bayi tabung ini biasanya bayi hasil konsepsi atau pertemuan sel, yaitu pertemuan sel telur dengan sperma yang terjadi dalam sebuah tabung yang dilakukan di laboratorium. Nah, itu. Jadi ini adalah peran-peran dalam bioteknologi yang berkaitan dalam bidang-bidang, begitu banyak bidang, yaitu tadi ada 7 yang saya jelaskan. Nah, bagaimana anak-anak, apakah sudah ada bayangan-bayangan di dalam pikiran anak-anak? Oke, alhamdulillah sudah ada ya. Nah, jadi kita lanjut ya anak-anak. Nah, ini adalah materi terakhir.
Nah, itu ada dampak bioteknologi. Nah, jadi selain memberikan banyak manfaat, nah bioteknologi juga memberikan dampak negatif seperti diantaranya gangguan kesehatan, terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem, ketergantungan pada teknologi, timbulnya kontroversi, dan kelima itu adanya muncul patogen super. Nah, dalam sini Ibu menjelaskan sedikit gangguan kesehatan. Nah, pasti dalam gangguan kesehatan. Nah, biasanya dalam gangguan kesehatan di sini adanya penyisipan gen asin pada tanaman komoditas, misalnya kedelai atau jagung. Biasanya memunculkan protein yang bersifat alergen, yaitu menimbulkan reaksi alergi pada sebagian orang. Sedangkan terganggunya keanekaragaman hayati dan ekosistem, biasanya kecenderungan masyarakat untuk hanya menanam tanaman varietas unggul, menyebabkan tersingkirnya tanaman varietas lokal yang tidak unggul. Nah, itu biasanya. Adapun yang ketiga itu ketergantungan pada teknologi. Nah, itu kita mengetahui bahwa masyarakat itu selalu tergantung pada bahan teknologi yang mana dikembangkan oleh perusahaan bioteknologi besar, yang mana seperti sebagai contoh, petani akan selalu membeli benih setiap kali akan menanam semangka tanpa biji karena tidak mampu membuat benihnya sendiri-sendiri. Nah, itu dampak negatifnya. Sedangkan yang terakhir yaitu timbulnya kontroversi. Nah, yang mana biasanya kontroversinya itu di masyarakat ketika terjadinya penyisipan gen dari hewan ke tumbuhan atau dari manusia ke hewan. Nah, itu biasanya yang memunculkan masalah itu yaitu baik ditinjau dari sudut sains, masyarakat, serta apalagi dalam agama. Nah, itu yang kelima yaitu munculnya patogen super. Biasanya ini adalah sini adanya lepasnya mikroba yang telah direkayasa dapat menyebabkan terjadinya pertukaran genetik dengan mikroba patogen, sehingga patogen tersebut memiliki sifat-sifat yang membuatnya unggul, misalnya kebal terhadap antibiotik. Hal itu tentu akan menyulitkan dalam menumbuhkan mikroba patogen tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dari materi Ibu bioteknologi hari ini. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak tanyakan ya. Oke, karena waktu tidak memungkinkan, jadi mungkin Ibu cukupkan pada hari ini. Untuk tugas, silahkan kalian untuk membuat tugas tentang peran-peran bioteknologi dengan menyingkatnya, dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang Ibu dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.